Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Parlindungan Rafelino, Sarjana Teknik Magister Desain dengan nomor NIDN 1004040781102. Saya adalah dosen dari program studi Desain Interior Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru. Saya ingin perkenalkan profil saya terlebih dahulu bahwa saya adalah dosen yang ingin selalu menjadi dosen profesional di bidang desain interior yang profesional, kredibel dalam pengajaran, dan aktif dalam penelitian untuk menghasilkan temuan baru yang akan diterapkan di dalam pengabdian dan pendidikan. Aktif berdiskusi, luas berkomunikasi, dan menginspirasi mahasiswa agar aktif berkarya dan bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Saya percaya dengan riset dan penelitian yang baik akan bisa menghasilkan temuan-temuan baru untuk diterapkan di dalam pendidikan dan juga dalam pengabdian kepada masyarakat, agar tetap terkini dan tetap up to date. Selain interior design, saya juga meminati beberapa peminatan yaitu seperti interior design, inclusive design, dan universal design. 3 poin pertama tersebut memang saya fokuskan dalam riset-riset saya yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di dalam ruang publik dan juga di dalam ruang interior di dalam bangunan. Untuk riset-riset sampingan saya juga melakukan riset visual culture atau budaya visual dan juga malah interior design seperti di riset vernakular arsitektur dan vernakular interior design Melayu Riau. Baik, pada kali ini pada PDDO Serdos 2025 ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dari semester 1, mata kuliah yang dikhususkan untuk mahasiswa tingkat dasar, yaitu gambar konstruktif dengan kode mata kuliah OBETI 102 yang terdapat di dalam rumpun mata kuliah seni dan media. Eh, Pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan apa itu gambar konstruktif. Gambar konstruktif adalah mata kuliah yang mengajarkan metode menggambar yang menekankan pada pemahaman bentuk dan struktur dari suatu objek melalui pendekatan teknik-teknik dasar menggambar. Jadi ini memang basic pelajaran dari mata kuliah ini yang dari prodi interior untuk mahasiswa tingkat dasar sebagai pembelajaran basic untuk mereka untuk ke mata kuliah yang lainnya. Aspek utama dalam gambar konstruktif adalah penggunaan teknik ortogonal, yaitu cara pandang atau proyeksi yang memperlihatkan objek yang secara teratur dari sudut pandang depan, samping, dan atas. Seperti dapat kita lihat pada gambar berikut ini, ada sebuah gambar 3 dimensi di tengah dan akan diproyeksikan kepada 3 bidang kiri, kanan, dan atas. Sebelah kanan ada gambar kuning yang warnanya kuning dan flat. Itu merupakan proyeksi dari bidang yang kiri. Untuk gambar yang berwarna biru adalah proyeksi dari bidang gambar yang di sebelah kanan daripada gambar 3 dimensi, dan juga untuk gambar yang merah di bawah adalah proyeksi dari gambar 3 dimensi yang merupakan bagian atas dari bangunan tersebut. Menurut Vasily Kashing dari buku Architectural Graphics, proyeksi ortogonal menggunakan garis pandang yang tegak lurus terhadap bidang gambar dan semua tampil objek digambar dengan skala yang sama. Gambar konstruktif menggambarkan cara menggambar
tanpa menggaris, bertujuan untuk melatih ketepatan visual serta keterampilan tangan dalam membuat garis-garis dan bentuk dasar secara bebas atau freehand. Jadi memang di mata kuliah ini kita tidak memakai penggaris, hanya memakai pena dan hanya memakai alat gambar berupa pena saja. Untuk melatih, satu, mengembangkan pemahaman bentuk tiga dimensi, yang kedua, melatih keakuratan proporsi dan posisi, dan yang ketiga, membangun struktur objek. Jadi, kita tidak tergantung dengan alat-alat ukur dulu ya. Baik, baik. Untuk selanjutnya saya akan mencoba eh, menerangkan tentang penjelasan RPS dari gambar konstruktif OBITI 102. RPS mata kuliah ini menggunakan kode OBETI yang sudah merupakan kurikulum OBE dari teknik dan interior 102 dalam pun mata kuliah seni media bobot SKS-nya 3 semester 1 dan tanggal penyusunannya pada September 2024 ini merupakan pengembangan dari RPS dari 2022. Baik, untuk pengembang RPS adalah saya sendiri, Parlindungan Raferino STMDS. Untuk koordinator rumpun mata kuliahnya ada Ibu Tessa Beta Ariandini dan juga ditandatangani oleh Ketua Prodi Ibu Masda Ulfa Arianti. CPL-nya terdapat 9 CPL dari prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, mulai dari CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, dan sampai dilanjutkan kepada CPL 9, menguasai konsep kewirausahaan entrepreneurship. Capaian pembelajaran mata kuliah itu sudah tercakup di dalam CPL-CPL tersebut. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah menggambar benda dengan menggunakan teori proyeksi ortogonal dan aksonometri, menggambar benda geometris, benda sederhana, dan benda dekorasi di ruangan interior. Untuk bahan kajian materi pembelajaran ada 2 saja cukup, tapi nanti akan diperdalam skillnya dengan latihan-latihan dengan menggunakan objek-objek yang berbeda dari setiap pertemuan dan setiap tugas. Yang satu teori proyeksi ortogonal, yang kedua adalah teori aksonometri. Untuk rencana pembelajaran semester ini, pustaka utamanya adalah Frankie Aresta dan Yenor Effendi dan Theophilus Yusrey 2010. Buku panduan ujian saringan masuk gambar arsitektur penerbit Andi Yogyakarta. Ada juga buku Is It a Cube? Common Visual Perception of Cuboid Drawings. Yang ketiga, Onong Nugraha menggambar konstruktif. Yang keempat adalah modul menggambar teknik dasar menggambar proyeksi ortogonal dari Departemen Pendidikan Nasional. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah modul menggambar teknik dasar menggambar proyeksi aksonometri dari Departemen Pendidikan Nasional. Yang keenam ada melukis bentuk geometris. Nomor 7 ada menggambar perspektif bayangan. Dan berikutnya ada juga buku pendukung-pendukung lainnya. Untuk media pembelajaran, kita menggunakan perangkat lunak yang berupa satu soft berupa PowerPoint, dan yang kedua adalah video. Yang perangkat kerasnya adalah layar proyektor, pena 3 warna, kertas manila, dan 5 kertas roti untuk menggambar konsep. Pada semua 16 pertemuan ini, kita menggunakan kriteria penilaian bentuk dari indikator itu adalah study case dan project based learning. Dan semua pertemuan kita menggunakan tekniknya itu untuk dalam metodenya adalah kuliah, diskusi, tutorial, dan asistensi di dalam semua pertemuan. Untuk pertemuan 1, mahasiswa dapat memahami tentang, untuk sub CPMK-nya, mahasiswa dapat mengenali dan mengidentifikasi kontrak kuliah
sumber belajar, dan berbagai jenis garis. Jadi memang di pertemuan satu dan pertemuan kedua memang kita fokuskan untuk membuat garis yang benar, baik itu garis lurus, garis lengkung, dan semua bentuk jenis-jenis garis dengan teknik freehand tanpa penggaris. Masih dilanjutkan dari pertemuan ketiga dan keempat, kita sudah mulai menggambar bentuk dasar berdasarkan pengamatan visual. Untuk pertemuan keempat, kita sudah mulai menggunakan proyeksi ortogonal secara akurat dengan memakai benda-benda yang ada di sekitar. Dan sini pada pertemuan 4 kita sudah mulai memasuki project based learning dan sudah ada kuliah, diskusi, tutorial, praktik, dan asistensi dalam satu pertemuan. Baik, untuk pertemuan 5 dan 6 kita sudah mulai menggambar dengan teori ortogonal dan dengan project based learning, kuliah, diskusi, tutorial, praktik, dan asistensi, tapi dengan benda-benda yang berbeda di setiap pertemuan. Pertemuan 7 juga kita sudah mulai menambahkan bayangan untuk persiapan menghadapi UTS. Ujian tengah semesternya adalah tetap project based learning dengan benda-benda yang akan kita tentukan pada saat ujian tengah semester. Dan yang kedelapan, mahasiswa paham gambar teori aksonometri dengan benar. Jadi setelah ujian tengah semester, kita mulai masuki teori aksonometri dengan tetap menggunakan metode project based learning dengan kuliah, diskusi, tutorial, praktik, dan asistensi yang kita maksimalkan selama 3 SKS di dalam kelas. Baik, untuk pertemuan 10 dan 11, kita sudah mulai menggambar aksonometri dengan benar, dan untuk pertemuan ke-11 kita sudah mulai belajar untuk membuat perspektif satu titik hilang. Perspektif satu titik hilang tetap berlanjut sampai pertemuan ke-12, tetap dengan menggunakan metode project based learning dengan metode kuliah, diskusi, tutorial, praktik, dan asistensi. Pada pertemuan ke-13, kita sudah mulai memasuki perspektif 2 titik hilang. Sampai ke pertemuan ke-15, kita tetap belajar untuk mengasah mahasiswa bisa menjelaskan definisi aksonometri dengan benar, mahasiswa bisa mengelompokkan teori aksonometri dengan benar, dan mahasiswa sudah bisa menggambar dengan menggunakan teknik aksonometri menggunakan perspektif 2 titik hilang dengan benar. Tetap dengan project based learning, metodenya kuliah, diskusi, tutorial, praktik, dan asistensi. Begitu pula kita lanjutkan dengan ujian akhir semester, mahasiswa bisa menggambar dengan teori perspektif 2 titik hilang dengan benar. Dengan RPS yang tadi, saya tetap melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara adalah langkah saya meningkatkan dan memutakhirkan kualitas pengajaran tiap semester dengan satu, evaluasi pembelajaran, yang kedua, mendata permasalahan pembelajaran yang dihadapi mahasiswa. Jadi selama evaluasi pembelajaran saya mencoba melihat apa sih kendala mereka, apakah kekurangan mereka, ataukah kekurangan dari saya sendiri selaku pengajar, apakah saya terlalu cepat, apakah materi saya kurang, apakah materi saya kurang dipahami mereka, itu saya evaluasi bersama mahasiswa dan bersama dosen-dosen lain. Akhirnya nanti evaluasi dan mendata permasalahan ini akan berujung kepada perbaikan metode, perbaikan bahan ajar, dan untuk menentukan sistem evaluasi yang masa kini. Baik, ini beberapa suasana belajar di semester 1. Memang tidak terlalu banyak dokumentasinya, tapi ini yang berhasil saya dokumentasikan dari semester 1 dulu dan semester 3 kemarin. Kita tetap menggunakan kertas manila, kertas putih, dan menggunakan pensil menggunakan bolpen 3 warna. Warna merah untuk menggambar dasar, warna hitam dan biru untuk menebalkan gambar yang sudah dianggap benar. Untuk mata kuliah ini saya menggunakan
LMS, yaitu dengan menggunakan Edlink pada gambar konstruktif. Kelas 11 itu maksudnya adalah kelas dari semester 1 mata kuliah yang satu. Kode kelasnya salah satu, dosen pengajarnya Pak dengan Ravelino dan Ibu Tessa Haryandini. Ini yang saya tampilkan adalah periode akademik 2024 dan 2025 ganjil. Di sini kita bisa melihat pada sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4, saya sudah memasukkan bahan ajar. Saya sudah masukkan bahan ajar di pertemuan 1 dan selanjutnya di pertemuan 1, 2 itu sudah ada penugasan untuk di semester pertemuan 1 dan 2. Untuk pertemuan ketiga dan keempat, kita hanya berupa latihan di kelas, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada RPS, bahwa kita lebih ke project based learning, yaitu ada kuliah, diskusi, asistensi, dan tutorial. Dilanjutkan kepada pertemuan kelima, 6, 7, dan 8. Pada pertemuan kelima, kita tetap latihan. Baru pada di pertemuan ke-6 kita ada tugas menggambar proyeksi ortogonal dengan objek handphone. Untuk pertemuan sesi 7 kita juga ada latihan materi ortogonal, dan pertemuan ke-8 itu kita ada latihan lagi dengan menggunakan metode ortogonal. Untuk pertemuan ke-9, 10, 11, dan 12 kita sudah mulai memasuki aksonometri karena memang sudah melewati dari ujian tengah semester, dan di pertemuan 9 kita tambahkan proyeksi bayangan, dan sudah ada materi pertemuan dengan bayangan dan cahaya. Baik untuk pertemuan 10, untuk pertemuan 11 dan 12 kita ada diselingi soal ujian tengah semester dan latihan-latihan untuk aksonometri. Untuk pertemuan 13, 14, 15, dan 16, 16 ditutup dengan ujian akhir semester dengan teori aksonometri dan perspektif 2 titik hilang, mulai kita coba di pertemuan ke-14 sampai ke pertemuan ke-16 kita melakukan soal ujian, yaitu berupa perspektif 2 titik hilang. Ini adalah contoh dari pemberian dan penilaian tugas pada Edlink. Sebelah kiri kita bisa lihat sesi 1 saya memberikan tugas, dan yang di tengah adalah pemberian nilai di Edlink, dan yang digambar sebelah kanan adalah contoh dari penilaian mahasiswa yang nilainya terbaik di tugas ini. Tugas berikutnya adalah untuk menggambar dengan garis yang benar benda-benda geometris 2 dimensi. Di tengah ada penilaiannya, dan di gambar sebelah kanan ada contoh dari gambar yang merupakan mahasiswa dengan nilai terbaik pada tugas ini. Untuk berikutnya, di sesi ke-6 ini ada kita menggambar dengan ortogonal dengan objek itu handphone, dan di tengah adalah gambar yang merupakan penilaian, dan yang gambar kanan adalah merupakan tugas mahasiswa terbaik di dalam mata kuliah atau dari sesi tugas berikut ini. Untuk gambar berikutnya, ini ada ujian tengah semester, di tengahnya dan penilaian, dan sebelah kanan di gambar kanan ada nilai dengan gambar dengan nilai terbaik dari UTS yang berikut. Baik, untuk soal UTS ini saya tampilkan soal UTS-nya pada hari Kamis 7 November 2024. Mahasiswa dapat menggambarkan dan mempertanggungjawabkan hasil proyeksi ortogonal dari objek steker listrik bercabang dengan mengaplikasikan teknik dasar pencahayaan dan jatuhnya bayangan. Di sini saya juga tampilkan rubrik nilai akhir mata kuliah dan juga rubrik keterampilan individu. Jadi mahasiswa bisa melihat kriteria-kriteria tersebut untuk mengerjakan soal-soal dengan baik.
Setelah UTS, saya juga melanjutkan beberapa tugas lagi, pemberian dan penilaian tugas pada Erling. Di tengah-tengah ada penilaiannya dan di sebelah kanan adalah gambar dengan penilaian terbaik pada tugas aksonometri berikut ini yang 2 titik hilang. Baik, ini ada soal ujian akhir semester pertemuan ke-16 merupakan gambar dari dua dengan perspektif 2 titik hilang yang dikerjakan di kelas pada saat ujian akhir semester. Untuk rubrik nilai mata kuliah sudah saya jelaskan juga kepada mahasiswa. Ada penilaian dengan indeks A, B, A minus, B plus, B dan B minus, C plus, C, D, dan E. Setiap nilai merupakan mempunyai karakter penilaiannya masing-masing. Baik, setelah melihat dari RPS tersebut, memang saya concern sekali dengan mata kuliah di semester 1 awal sebagai basic mereka sebagai mahasiswa. Namun dengan peminatan saya di desain interior, memang ini hanya sebagai fokus desain saya itu adalah di inclusive design, universal design, dan di museum. Untuk fokus sampingan saya di budaya visual dan desain Melayu Riau, dapat dilihat dari beberapa riset yang telah saya hasilkan. Ini akun Google Scholar saya. Untuk yang pertama itu adalah kajian tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan tangga di Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning. Itu masuknya di Universal Design dan Inklusif. Yang kedua adalah identifikasi sarana aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Universitas Lancang Kuning menurut Universal Design, masuknya ke Inclusive Design. Untuk yang ketiga, riset analisis proksemik pada ruang dalam tata urba Viva Kota Pekanbaru adalah riset interior. Yang keempat, penerapan metode Student Design Center. Ini merupakan pengabdian saya. Yang kelima adalah pelatihan SketchUp Unilak siswa-siswi SMK 1 Karimun adalah pengabdian. Dan untuk riset yang arsitektur dan interior Melayu Riau ada di Vernacular Architecture Implementation on Shopping Center Buildings Design in the City of Pekanbaru. Yang ini alhamdulillah masuk di Scopus Q2 di jurnal New Design Idea di Azerbaijan. Selanjutnya, pengabdian saya itu banyak ke pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan disabilitas dan di mahasiswa-siswi SMK seperti yang nomor paling atas itu pelatihan fotografi interior untuk penyandang disabilitas. Yang kedua adalah workshop merancang interior rumah tinggal untuk siswa-siswi SMK 1 Mempura. Yang ketiga adalah pelatihan video syuting dan editing untuk santri muda Pondok Pesantren Tahfizul Quran Tajul Qur'ani. Yang keempat adalah redesign interior kantor PT Kota Minyak Internusa Pekanbaru yang merupakan bidang interior. Dan berikutnya adalah saya melakukan riset khusus untuk tunarungu, yaitu dengan judul Identifikasi Desain Ruang Belajar Universal Design Program Studi Bisnis Digital terhadap kebutuhan belajar khusus penyandang tunarungu. Untuk berikutnya ini juga ada saya riset desain dan arsitektur, analisis konsep desain landscape stadion kriket di kawasan perumahan Waverley Park, Melbourne, Australia. Dan tetap saya ini mencoba kolaborasi dengan teman saya di Fakultas Budaya, yaitu pelatihan menulis memori kolektif pada masyarakat adat Talang Mama. Untuk riset-riset di bidang interior yang beririsan dengan teknik elektro ada juga seperti kajian penerangan buatan pada ruang kelas di Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning. Untuk berikutnya juga saya tahun ini memulai beberapa riset tentang visual culture seperti riset berikut adalah fotografi diam dalam film Skinama Ring, analisis visual dalam sinema eksperimental. Saya juga fokus ke multisensorial architectural design as a design element for the visual impaired.
Potential Equity and Universal Design for Disable ini merupakan bagian dari uh, proceeding saya di Malaysia tahun 2024 dan sekarang baru dipublish di MAJ Malaysia Architecture Journal. Untuk berikutnya saya juga ada kolaborasi riset bersama dosen Fakultas Ilmu Budaya dengan judul Enhancing 3R Literacy Through a Social Inclusion Library as a Holistic Solution for Community Empowerment at KUP Rex. Peningkatan literasi 3R melalui perpustakaan inklusi. Dan kemudian saya juga ada fokus membuat riset di Sinta 5, kajian universal design di JIT Paripurna Al-Falah Darul Mutakin Pekanbaru, dan ini adalah kompilasi dari riset-riset di New Design Idea di Azerbaijan di artikel. Di waktu itu ada special issue dari jurnal tersebut. Um, Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, terima kasih kepada Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 Riau Kepulauan Riau, dan juga terima kasih kepada Universitas Lancang Kuning atas eligibilitas saya di dalam pengusulan Serdos 2025 tahun ini. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dalam pengusulan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.